Bismillah wa bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sekolah Bapak Nur Rahman, kemudian Bapak Ibu, semoga kita yang hadir di sini selalu dalam lindungan dan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kultum berjudul apa tadi? Amalan di bulan Ramadan. Baik, langsung saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuat kurikulum Ramadan itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apa saja? Apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah peningkatan salat. Salat kita harus meningkat. Yang biasanya di luar Ramadan kita salat 5 waktu, di dalam bulan Ramadan semua salat-salat sunnah itu didatangkan. Oke? Yang biasa kita lakukan yaitu salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Apa dulu itu penjelasannya? Apa itu salat sunnah rawatib? Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah itu ada di mana? Iya, pengiring salat fardu. Kalau ada sholat fardunya yang kurang, maka yang menambal yang kurang itu adalah sholat rawatib itu. Makanya kalau ada yang mengatakan di antara kalian, Pak, saya nggak mau sholat karena itu sunnah, songong banget seperti itu. Karena sholat sunnah rawatib itu yang menambal sholat kita yang kurang, yaitu sholat wajib. Sama kalian kalau makan, ada makan nasi di situ. Kalau makan nasi cukup nggak? Cukup nggak? Beneran? Enak nggak? Nggak ada lauknya nih, nasi doang. Enak nggak? Beneran ini? Bener nggak kalian di rumah itu makan nasi doang? Nggak ada lauknya? Ada. Nah ini. Ada teman kalian katanya makan nasi doang di rumah, nggak ada lauknya. Jujur, kalau makan nasi doang enak nggak? Kenyang nggak? Nasi doang nih, nasi doang enak nggak? Enggak kan? Enggak. Nah, ya ayam gorengnya nggak ada, lalapannya nggak ada, apalagi tadi rendangnya nggak ada, ya. Pasti hambar rasanya, tidak enak. Begitulah sholat fardu dengan sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu akan menambal sholat fardu kita yang kurang. Kita Allahu Akbar. Oh, pikiran kita ingat itu, pikiran kita ingat ini. Ya. Wih. Nathan bilangnya pikiranku hanya Allah. Hatiku ada malaikat, kata mereka. Kalau sekedar ngomong saja, kalau sekedar ngomong saja, burung bio pun bisa ngomong. Tahu nggak burung bio? Burung bio, assalamualaikum diajar, assalamualaikum. Tapi tanya, tahu nggak mana assalamualaikum? Tahu nggak dia? Nah, jangan kalian seperti itu, hanya ngomong aja. Ya, itu ya peningkatan sholat, yaitu sholat rawatib. Apa saja sholat rawatib, mohon ketika kalian Ramadan itu tetap dikerjakan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla isnata asyarata raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Ini dia. Orang yang selalu menjaga sholat 12 rakaat hari ataupun di malam harinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan dia rumah nanti di surga. Masya Allah.
Tuh, Allah yang jamin ada rumah kalian di surga. 12 rakaat kalian jaga. Mana saja dia 12 rakaat? Perhatikan, langsung. Yang pertama zuhur, sebelum zuhur itu 4 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Berarti sudah berapa rakaat itu? Ada yang belum 4. Berapa? 6 rakaat. Nah. Kemudian waktu setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Yang 2 rakaat ini sebelum subuh yang paling ampuh. Apa kata Rasulullah? Rakaatal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau ada orang kaya nih, orang kaya di Kemang katakan, ada pengumuman, orang kaya nih mau bagi mobil, mobil, ya, mobilnya itu mobil BMW lah, ya, Mercedes lah, terserah pokoknya mahal, karena kaya ini orang kaya, sultan, bikin pengumuman. Yang mau mobil datang ke rumahku, alamatnya ini. Catat. Datang jam 7 pagi sudah standby di tempat. Tes. Banyak nggak yang datang? Banyak. Bahkan orang di luar Kemang pun banyak yang berdatangan. Nah, itu diberikan gratis mobil. Lah ini Allah sudah jamin dari Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana lebih baik? Mobil. Motor lagi. Mana lebih baik? Hadis dari Rasulullah ataupun dari orang kaya tersebut, mana yang lebih baik? Nah, ini. Kalau kita mengkaji dari keimanan, maka kita akan pilih yang 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang kedua, apa nasi percobat? Nah, itu datangkan sholat sunnah semuanya ya, rawatibnya, duhanya, kemudian sholat hajatnya, kemudian tahajudnya, kemudian tarawihnya, kemudian witirnya. Ya, semuanya kalian kerjakan, kemudian sholat sunnah taubatnya juga jangan lupa. Itu ya. Kemudian yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Nah, ini amalan yang paling afdal. Watalil Quran. Sebaik-baik zikir di bulan Ramadan mengalahkan daripada tasbih, mengalahkan daripada tahmid, mengalahkan daripada istighfar adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Malam Lailatul Qadar kenapa mulia? Karena Al-Quran diturunkan. Kenapa malaikat Jibril dikatakan sebagai rajanya malaikat? Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Bahkan julukannya adalah Ruhul Amin, katanya dalam Al-Quran. Kemudian Nabi rajanya para nabi dan para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan sebagai Sayyidul Mursalin? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa bulan Ramadan Sayyidus Syuhur? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bagaimana umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini Rasulullah yang mengatakan sebaik-baik kalian. Nah ini, kalian yang belajar Al-Quran itu sebaik-baik manusia. Kalian dikatakan sebaik-baik manusia.
Itu Rasulullah sudah mengatakan. Ya, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Ada yang sudah khotam nggak? Benar, sudah khotam dari awal Ramadan. Enggak dari awal Ramadan. Hari Kamis ya. Hari Kamis kalian mulai dari juz 1 sampai hari ini. Ada yang sudah khotam? Angkat tangan. Ada? Kalau ada nanti Pak Nazir kasih duit. Wih, waduh banyak. Wih. Semangat nih, semangat. Banyak yang angkat tangan. Giliran duit mah banyak yang angkat tangan. Angkat tangan, oh berarti enggak? Ya, angkat tangan. Yang di dalam ada enggak? Bapak, Ibu guru ada enggak? Yang sudah khatam dari hari Kamis, ya bacanya dari hari Kamis. Ya, selama 6 hari ada enggak yang khatam? Masya Allah, ada ternyata. SMP EA 9, mantap. 6 hari kita Ramadan sudah ada yang khatam. Ini baru SMP 9. Nah, Pak Nazri kasih duit dah. Ya. Kamu start dari juz berapa? Juz 1. Berarti sekarang udah 71 lagi. Berarti mengejar Pak Nazri dia. Masya Allah. Ya. Itu ya. Baik. Ya. Itu ya. Jadi mohon ya talil Quran. Ini masih di dunia, senang nggak dikasih duit? Senang nggak? Nanti di akhirat lebih dari itu nak. Surga dikasih oleh Allah. Duit cuma 100.000. Beli kemana? Ke GGP aja nggak cukup 100.000, betul ya? Well ya, nggak cukup. Iya, ya 100.000. Itu ya, dalil Quran. Di dunia aja sudah mulia, apalagi nanti di akhirat. Nah itu ya anak-anakku semuanya. Yang terakhir, sodakoh. Nah amalan yang terakhir. Nggak ada yang ingetin Pak Nazri jadi lewat kan? Coba Pak Nazri sudah selesai gitu. Sodakoh, oke sodakoh. Pak Nazri. Ya sodakoh. Sodakoh itu, oke perhatikan anak-anakku semuanya. Sodakoh. Sodakoh, orang yang sodakoh itu seperti orang yang lagi ditawan. Orang yang ditawan. Ini misalkan ya, misalkan orang yang bersodakah ya, itu orang yang ditawan, ini dibelenggu, dirantai, kemudian setelah dirantai di depan orang, ini satu-satu orang dulu. Enggak, ya ini misalkan. Oke, enggak ada ya. Misalkan ya ditawan, kemudian di halayak masyarakat. Nah, ini tawanan ini sudah mau dipenggal kepalanya, tapi yang tawanan itu mengatakan, tar dulu. Ya. Saya mau tebus diri saya berapa sanggupnya? Nah. Oh saya maunya 1 M, kamu tebus diri kamu. Oh ini duit saya. Begitulah sodakoh. Kalau kita bersodakoh di dunia, maka nanti di akhirat akan bebas, akan menolong kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, perbanyaklah sedekah. Hadis Rasulullah mengatakan, man fatara shaim, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa. Makanya kalau kalian ingin ini dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa, bantu bunda kalian itu buatin kolak, kemudian buatin sirup, buatin minuman, es buahnya, kemudian buatin ya makanan, sedekahkan, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Ini aja deh amalan 3 aja ya. Dan kesimpulannya, ketika amalan-amalan ini kalian kerjakan, maka surga akan rindu kepada kalian. Rasulullah mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan
wa mut'imil ji'an, kemudian wa shaumi Ramadan. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang baca Al-Quran, kemudian orang yang menjaga lisannya, kemudian orang yang memberi makan, kemudian orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ah, ini surga rindu. Coba kekasih kalian aja, ada yang itu ya. Kalau orang yang kalian suka aja merindukan kalian, senang nggak? Senang. Apalagi ini surga. Ah, inilah amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.